Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alwan Fauzan, NIM 2019-51144 dari kelas D. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah data statistik. Artinya bahwa statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Atau dengan istilah lain, deret atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Definisi probabilitas menurut Anda. Definisi probabilitas adalah ukuran dari kemungkinan bahwa sebuah peristiwa di masa depan akan terjadi. Jelaskan pengertian populasi dan contohnya. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau finite dan populasi tak terbatas atau infinite. Contoh, sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS. Dalam kegiatan tersebut, seluruh penduduk di Indonesia yang termasuk dalam wilayah Indonesia memenuhi syarat sebagai penduduk Indonesia, dan penduduk Indonesia yang berada di luar negeri yang masih terdaftar sebagai penduduk Indonesia akan dicatat. Jelaskan pengertian sampel dan berikan contohnya. Sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil satu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Contoh, pengambilan sampel secara acak dapat kita lihat pada pengambilan nama pemenang sebuah kuis. Seluruh nama peserta ditulis dalam sebuah kertas dan kemudian digulung dan dimasukkan dalam toples, dicampur sedemikian rupa sehingga merata dan dipilih beberapa nama untuk menjadi pemenang. Jelaskan pengertian variabel dan berikan contohnya. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contoh, jika kita sedang mempelajari sekelompok tanaman tomat, variabel-variabel berikut mungkin menjadi pertimbangan kita, yaitu tinggi, lebar, jumlah daun, dan jumlah buah, dan berat tomat. Jelaskan pengertian variabel diskrit dan contohnya. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data, pengkategorian, atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contoh, data dikotomik 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah.
Ada juga yang mengkategorikan 1 untuk laki-laki maupun 0 untuk perempuan. Jelaskan pengertian variabel kontinu dan contohnya. Variabel kuantitatif yang dapat mengambil semua nilai yang mungkin dalam satu rentang disebut data kontinu. Contoh, dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi, badan, berat badan, panjang, dan jarak. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolong-golongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Kita akan mencari mean, median, modus, kuartil 1, desil 3, persentil 30, rank, rata-rata, varians, dan standar varians. Sebelumnya kita akan disediakan data sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari mean dengan rumus sigma Fi Xi per sigma frekuensi. Sigma Fi Xi kita akan menjumlahkan dari data Fi Xi data pertama hingga Fi Xi data yang terakhir. Dan kita mendapat nilai 3695. Kemudian untuk sigma frekuensi kita jumlahkan frekuensi data pertama hingga frekuensi data terakhir dan kita dapat nilai 50. Jadi 3695 per 50, maka hasil akhir adalah 73,9. Kedua, cari median dengan rumus TB plus setengah kali N min FK per F dikali C. Dan kita mendapatkan data TB sama dengan 72,5, N sama dengan 50, FK sama dengan 23, F sama dengan 10, dan C sama dengan 7. Kemudian angka ini akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu median sama dengan 72,5 plus 25 min 23 per 10 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 2 per 10 dikali 7 sama dengan 72,5 plus 0,2 kali 7 sama dengan 72,5 plus 1,4, dan hasil akhir kita dapatkan 73,9. Ketiga, kita akan mencari modus dengan rumus TB plus B1 per B1 plus B2 dikali C. Pertama kita akan mencari B1, yaitu 10 kurangi 3 sama dengan 7. B2 sama dengan 10 min 7 sama dengan 3. Kemudian kita mencari TB sama dengan 72,5 dan C sama dengan 7. Dan angka ini akan kita masukkan ke dalam rumus. Maka modus sama dengan 72,5 plus 7 per 7 plus 3 kali 7 sama dengan 72,5 plus 7 per 10 kali 7 sama dengan 72,5 plus 0,7 kali 7 sama dengan 72,5 plus 4,9, dan hasil terakhir adalah 77,4. Selanjutnya kita akan mencari Q1 dengan rumus B plus C PQ 1 min FK per F. Kita akan mencari PQ1 dulu menggunakan rumus PQ1 sama dengan 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Diketahui FK sama dengan 3, F sama dengan 10, N sama dengan 50, C sama dengan 7, dan B sama dengan 58,5.
kita akan memasukkan angka ini ke dalam rumus, yaitu Q1 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 12,5 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 9,5 per 10 sama dengan 58,5 plus 6,65 sama dengan 65,15. Jadi Q1 kita dapat nilai 65,15. Kemudian kita akan mencari D3 dengan rumus sama dengan B plus C dikali 3 kali N per 10 min FK per F. Kita akan menentukan PD3 dulu dengan rumus 3 per 10 dikali N sama dengan 3 per 10 kali 50. Kita coret-coret, 3 kali 5 sama dengan 15. Dan diketahui FK sama dengan 3, F sama dengan 10, C sama dengan 7, B sama dengan 58,5, dan N sama dengan 50. Kita akan memasukkan angka ini ke dalam rumus. Jadi D3 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 15 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 12 per 10 sama dengan 58,5 plus 8,4, dan didapat hasil akhir yaitu 66,9. Selanjutnya kita akan mencari P30 dengan rumus B plus C dikali 30 kali N per 10 min FK per F. Diketahui P30 sama dengan 30 per 10 dikali 50. Dicoret-coret, 30 dikali 5 sama dengan 150. Kita akan masukkan hasil ini ke dalam rumus. Jadi P30 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 150 min 3 per 10 sama dengan 58,5 plus 7 dikali 147 dikali 147 per 10 sama dengan 58,5 plus 10 102,9, dan didapat hasil terakhir yaitu 161,4. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Terdapat tabel frekuensi XI mutlak XI min X bar, F dikali mutlak XI min X bar, XI min X bar, mutlak XI min X bar pangkat 2, F dikali XI min X bar pangkat 2, dan didapat hasil yaitu 8452,5. Selanjutnya kita akan mencari rank sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. 100 yaitu data terbesar dikurangi 45 yaitu data terkecil sama dengan 55. Kemudian kita mencari simpangan rata-rata dengan rumus sigma F mutlak XI min X bar per sigma F sama dengan 561 min 4 per 50 sama dengan 11,228. Selanjutnya kita mencari varians dengan rumus alfa kuadrat sama dengan sigma F XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Alfa kuadrat sama dengan 8452,5 per 50 min 1. Alfa kuadrat sama dengan 8452,5 per 49. Alfa kuadrat sama dengan 172,5. Kemudian kita mencari standar varians alfa, yaitu alfa sama dengan akar 172,5, dan didapat hasil sama dengan 13,134.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.